Masih bersama saya Miku Juan dalam podcast khusus Ruang Miku, yaitu Maluku Cerdas Memilih. Dan masih bersama saya yaitu Dr. Paulus Koritelu. Kita membahas tentang pemilu tanpa ujaran kebencian. Nah, tadi saya sudah berbincang banyak dengan Pak Puli terkait dengan latar belakang dan juga determinasi kultural orang Maluku itu seperti apa kalau terkait dengan hal-hal yang sensitif, Sensitif terutama ya. dalam memasuki pemilu nanti. Ya. Nah, Pak Poli, kita akan berbicara tentang ujaran kebencian karena biasanya hal tersebut lahir dalam proses-proses seperti Ya. sekarang ini. Kalau menurut Pak Poli sendiri, ujaran kebencian itu sebenarnya apa definisinya? Iya. Apakah ketika saya bilang saya benci Pak Poli itu langsung termasuk ujaran kebencian atau bagaimana? Ya. Ujaran kebencian itu kan sebetulnya ya secara prosedural ya memang dilarang sih sebetulnya ya. Ya. Kenapa dilarang ya? Minimal misalnya di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ya. Atau juga Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2018 ya tentang pemilu ya. Ya. Itu memang dilarang. Kenapa dilarang ya? Sebab kan implikasinya besar bagi kita. Mungkin manfaatnya itu adalah bagi interest group ya atau aktor yang punya kepentingan dalam rangka mengakumulasi dan memperoleh basis suara maksimal. Tetapi kemudian implikasinya tentu dia seperti apa ya, bersifat paradoks dan kontraproduktif ya terhadap gerakan-gerakan sosial dalam rangka membangun toleransi misalnya ya, kebersamaan dan persaudaraan yang ada di antara masyarakat. Nah, ujaran kebencian itu akan hadir untuk memporak-porandakan itu semua ya. Fakta-fakta tentang persaudaraan kita, fakta-fakta tentang toleransi kita, apalagi realitas keambonan kita yang diakui menjadi laboratorium toleransi terbaik sekalipun kita pernah melewati masa-masa yang sangat sukar sebetulnya ya. Jadi apakah kata-kata yang secara langsung ya ditujukan kepada pribadi tertentu atau kelompok tertentu yang tentu sangat merugikan dan mendiskreditkan mereka ya. Saya kira juga black campaign itu bagian sebetulnya dari ujaran kebencian ya. Saya juga sangat berharap kalau 14 Februari itu kan Valentine Days ya. Hari kasih sayang, Hari Pak. kasih sayang. Apakah iya gitu? Orang Di hari kasih sayang kita benar gitu saling ya. membenci kan ya. Datang ke TPS itu dengan apa ya, penuh kasih begitu ya. Penuh hormat dan mengakui bahwa semua konsentrasi yang terlibat di dalam peristiwa pemilu itu apakah pada konteks DPRD tingkat 2, DPRD tingkat 1, DPR RI, DPD RI maupun juga presiden itu semua datang dengan hati yang penuh cinta kasih kayak gitu ya. Baik, berarti kebanyakan ujaran kebencian ini saat si pelakunya itu menyasar sara gitu ya Pak, suku, golongan, ras, agama misalnya kayak gitu. Itu atau boleh juga ya, boleh juga dia mengangkat isu-isu yang sebetulnya enggak cocok begitu ya. Misalnya tentang seseorang yang misalnya pengalaman misalnya di tahun 2019 ada isu tentang keterlibatan oknum tertentu begitu dengan PKI misalnya, ada isu tentang kualitas keislamannya begitu dan sebagainya. Apa iya itu sesuatu yang harus digembar-gemborkan di dalam fragmentasi perpolitikan kita? Itu yang sebetulnya sangat-sangat disayangkan ya. Saya tetap berharap setiap aktor-aktor politik yang ada mengemas isu-isu yang akan dikampanyekan itu sedemikian rasional, cerdas dan baik sehingga ketika itu disampaikan tidak hanya menambah bobot informasi dan pengetahuan masyarakat tentang politik, tapi saya kira gagasan cerdas saya adalah sekiranya isu dan argumentasi itu bisa seperti apa ya, mengobrak-abrik nurani kolektif kita sebagai anggota masyarakat yang akan mengkontribusikan suara politik kita di TPS nanti. Pak Poli, ini ada satu fun fact ya. Saat ini Polri membuat Direktorat Cyber dibentuk agar hate speech tak ganggu pemilu 2024. Nah, menurut Pak Poli sendiri ini bagaimana tindakan dari Polri ini? Apakah efektif untuk membantu mengurangi hate speech nanti? Harapan kita ya tetap efektif ya. Tapi sejauh ini konfigurasi determinasi media itu sangat-sangat luar biasa ya. Nah karena itu ya apakah efektif atau tidak kita akan lihat buktinya nanti karena tentu butuh data-data yang real untuk mengakumulasi itu dalam argumentasi ya. Tetapi saya tetap optimis begitu ya. Saya tetap optimis bahwa sebenarnya
kekuatan untuk meminimalisasi ujaran kebencian itu sangat tergantung dari pendidikan politik masyarakat. Dan menurut Undang-Undang Pemilu itu adalah tugas utama partai politik untuk melakukan pendidikan politik, sosialisasi politik sampai pada basis rekrutmen politik. Nah, pertanyaannya apakah memang partai politik melakukan itu secara elegan? Ya, saya tidak terlalu melihat itu ya. Berarti memang ya kita berharap banyak untuk Ya. para parpol, tapi juga untuk media. Kalau Ya. TVRI netral ya pemirsa. Jadi kita memang berusaha untuk mengedukasi masyarakat mengedukasi secara masyarakat objektif, secara rasional, objektif, ya. rasional begitu. Nah, kalau dari sisi pemerintah sendiri, bagaimana menurut Pak Puli tindakan mereka untuk mencegah hate speech ini? Misalnya Pemprov. Ya, ada dua sisi yang mesti kita analisis ya. Yang pertama memang dari sisi maksimalisasi pelayanan publik, tentu pemerintah punya kewajiban ya, baik moral maupun secara struktural. Mereka berkewajiban sebetulnya untuk menjaga dinamika perpolitikan yang ada supaya ujaran kebencian itu tidak semakin merambah kemana-mana. Itu tugas mereka, dan saya kira kalau secara prosedural pemerintah melakukan itu sah dan itu sangat diperlukan oleh masyarakat. Jadi dari level pemerintah provinsi kemudian turun ke kabupaten kota sampai ke camat dan sampai ke desa, itu kan sangat struktural ya. Tetapi kemudian dari sisi yang kedua adalah apakah memang perintah-perintah yang bersifat struktural seperti itu juga berbanding lurus dengan distribusi keadilan sosial dalam maksimalisasi pelayanan publik. Ya, sehingga ketika misalnya ya seorang papa gitu ya memberi pelayanan terbaik bagi anak-anaknya, mungkin dia belum langsung memberi perintah, tapi dia melayani dengan baik. Saya kira anak-anaknya itu akan sangat sulit untuk melakukan segala sesuatu yang menyakiti hati papanya. Ya, jadi dua proses itu harus dilihat secara bijaksana dan simultan. Gitu ya, ada proses semacam apa ya, kalau secara teori kita kenal ada semacam fakta pertukaran sosial di situ. Jadi kalau pemerintah secara maksimal melayani publik, maka publik juga akan meresponi itu secara positif dengan menjaga setiap gerak langkah mereka, pemikiran mereka, teristimewa statement mereka di media begitu ya, sehingga apa yang diharapkan itu bisa tetap terwujud nyatakan. Saya optimis ya, saya tetap orang yang jarang untuk pesimis ya. Saya tetap harus optimis ya, Pak. Ya, harus membangun optimisme di tengah segala ketidakmungkinan ya. Sebab itu yang akan kemudian menjadi inspirasi bagi orang lain begitu ya. Nah, berarti sekarang saya mau uji optimisme dari Pak Poli ini. Ya. Soalnya kan masih banyak nih Pak, walaupun sudah ada Direktorat Cyber dari Polri, namun nyatanya tuh ternyata masih banyak sekali ujaran kebencian yang ada di sosial media, sosial media gitu, yang kita tidak tahu akun admin di belakangnya itu siapa. Nah, menurut Pak Poli sendiri bagaimana ini? Kira-kira kita sendiri nih apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi situasi seperti ini? Media sebetulnya secara substansial dia akan terus ada dalam sebuah politik media dan pertarungan wacana. Artinya begini, sesuatu yang mungkin tidak penting tapi dikemas dengan menarik, itu pasti kemudian jadi penting, seakan-akan penting di dalam masyarakat. Menarik perhatian ya, orang. Sebaliknya sesuatu yang penting tapi dikemas dengan tidak menarik, itu juga seakan-akan tidak penting di dalam masyarakat. Gitu ya. Nah, pada titik itu media itu sangat berkontribusi terhadap segala sesuatu gitu ya. Seperti yang tadi dikatakan, kalau TVRI sungguh-sungguh netral dalam situasi ini. Tapi kita nggak tahu yang lain. Dan yang kedua sebetulnya dalam era revolusi digital hari ini ya, orang bahkan ada di toilet, orang bahkan ada di dapur, orang bahkan ada di ujung pohon. Itu bisa menggemparkan dunia begitu ya, dengan sesuatu yang bisa lewat ibu jarinya. Iya, lewat 2 jemari saja. Itu dunia bisa digentarkan. Nah, kebebasan itu, garansi privasi itulah yang kemudian memungkinkan setiap orang untuk bisa melakukan apa saja. Ya, sehingga kadang-kadang dia berbohong tapi tidak bercita-cita sebetulnya untuk menjadi seorang pembohong. Saya contohkan begini ya. Waktu saya WA mahasiswa saya, "Nyong, posisi di mana?" Maka dia bilang, "Sedang OTW, Pak." Padahal mandi saya belum. Itu. Dia tidak bercita-cita untuk bohong. Tapi ruang-ruang privasi itu memberi dia garansi untuk melakukan apa saja sebetulnya. Sangat itu sebenarnya konteks kita hari ini. Ya, karena itu sekalipun ada bidang cyber dari Polri tadi, bahkan Pemda membentuk satgas-satgas tertentu misalnya,
tapi ruang-ruang untuk melakukan itu tetap terbuka. Ya. Nah Pak, ini mayoritas penghuni platform digital sekarang ini adalah anak muda Pak, Betul. milenial dan generasi Z. Nah sebagai akademisi nih, perjumpaan dengan anak muda itu kan sangat sering berarti ya Betul. Pak Poli di kampus Di dengan kampus, mahasiswa. ya. Kalau upaya Pak Poli sendiri untuk mengedukasi mahasiswanya Pak Poli untuk tidak melakukan tindakan ujaran kebencian itu atau hoax itu seperti apa? Iya, saya kira mimbar-mimbar kampus itu adalah satu media yang paling efektif ya. Media yang juga formal, tapi juga rasional dan objektif untuk kita mengedukasi mereka ya. Sebab misalnya saya sering katakan bagi mereka begini, kalau Anda ingin tahu tentang masa depan Anda di 20 tahun yang akan datang, itu tergantung dari apa yang Anda investasikan hari ini. Ya. Jadi kalau hari ini Anda menginvestasikan sebuah ujaran kebencian, ketahui satu hal, gitu ya, baik secara sosiologis maupun teologis, satu ketika nanti Anda juga akan diujari dengan berbagai bentuk kebencian yang mungkin 10 kali lipat lebih kejam dari apa yang Anda lakukan pada mereka hari ini. Kan kita berkuliah, kita berusaha sebetulnya supaya masa depan kita baik toh. Nah, itulah sebabnya gampang saja hukumnya. Apa yang dilakukan hari ini baik, saya kira kita akan juga terima yang baik di waktu-waktu yang akan datang. Siap. Ya, supaya mereka juga dan saya juga seringkali mengedukasi mereka dengan mengatakan bahwa sebetulnya pengetahuan itu bisa didapatkan kapan saja oleh siapapun dan bisa dari siapapun. Tetapi sistem nilai dari pengetahuan itu yang membutuhkan kemampuan tapi juga kemauan untuk menghidupinya. Ya, jadi kalau misalnya pengetahuan itu baik, semua orang bisa tahu bahwa itu baik. Tapi berapa banyak orang yang bisa menghidupi kebaikan itu di dalam realitas kehidupan. Itu yang saya kira tidak boleh kita berhenti untuk mengatakannya kepada para mahasiswa kita. Kan tadi seperti yang tadi kita sudah ngobrol banyak nih Pak, bahwa ujaran kebencian itu biasanya muncul saat saat hal-hal yang sifatnya substantif tidak mampu dibahas lagi. Betul. Lalu biasanya menyerang personal, identitas dan lain-lain. Nah, apakah menurut Pak Poli kemampuan literasi juga menjadi bagian dalam hal ini? Artinya kurangnya kemampuan literasi yang baik untuk membaca atau mengikuti materi dengan baik, sampai akhirnya orang malah lebih memilih menyerang personalnya kayak gitu. Ya, saya kira itu faktor penentu yang penting ya. Jadi memang apalagi pada kelompok generasi milenial dan generasi Z hari ini ya. Generasi mereka, saya Pak. Iya, cenderung gitu ya. Saya tidak bermaksud mengkritisi, tapi ini fakta sosiologis yang tidak terbantahkan ya. Bahwa memang dua kelompok generasi itu ada pada satu rutinitas yang segala sesuatu dapat dipermudah ya. Saya sering mengkritisi mahasiswa saya. Saya butuh jawaban yang bukan bahasa Google. Tapi saya butuh jawaban yang bahasa literatur. Kayak gitu ya. Dan faktanya memang dalam presentasi sederhana itu hampir 60% sampai 70% yang jarang dengan bahasa literatur. Mereka pakai bahasa Google. Gitu ya. Saya tidak mengatakan bahwa itu salah. Tapi yang saya pentingkan itu adalah proses untuk mengungkapkan itu sebetulnya ya. Jadi budaya literasi kita ketika revolusi media itu menggema, itu mengalami proses degradasi yang cukup luar biasa ya. Bandingan misalnya zaman saya kita belajar dari pagi sampai malam, malam sampai pagi hanya untuk membaca dan mengkonsumsi semua literatur yang belum tentu juga bahasanya bahasa Indonesia ya. Ada kadang-kadang bahasa Asilulu misalnya contoh gitu ya. Bahasa macam-macam ya. Tapi sebetulnya proses itu yang membuat kita jadi seperti sekarang ya. Gitu ya. Sementara untuk revolusi media itu membuat segala sesuatu jauh lebih singkat, jauh lebih cepat, jauh lebih simple kayak gitu ya. Saya tidak mengatakan itu salah, tapi itulah fakta yang ada hari ini. Ya. Jadi memang sangat penting sekali ya Pak kemampuan literasi. Artinya lebih baik kita berargumen tentang pilihan kita itu berdasarkan visi misinya, berdasarkan apa yang ingin dicapai ukuran-ukuran rasional dari apa yang akan dicapai, indikator-indikatornya terukur apa tidak. Apakah sebuah retorika yang hanya mengenakan telinga kita tapi kemudian akan menyengsarakan kita sepanjang 5 tahun begitu ya, ataukah kita seperti apa begitu. Nah, itu sangat tergantung dari kultur literasi kita hari ini.
daripada menyerang sukunya Betul. atau agamanya atau identitasnya, malah menimbulkan perpecahan ya Pak. Saya mau kasih tahu begini, orang Ya. yang terbiasa ya menggemakan ujaran kebencian, Ya. sebetulnya itu memperlihatkan bahwa secara politik dia tidak ada pada confidence yang paripurna. Dia sedang tidak percaya diri, dan itulah sebabnya dia akan menghalalkan semua cara termasuk ujaran kebencian. Kan tujuan ujaran kebencian itu adalah menyerang rivalitas politiknya, Ya. supaya kalau bisa dia mendapatkan banyak nilai negatif. Tapi hari ini ketika kecerdasan politik karena faktor literasi tadi ya, pendidikan politik itu baik, maka ujaran kebencian itu menurut saya dia akan seperti seorang perempuan yang cintanya bertepuk sebelah tangan. Ya, menurut saya Ya, seperti betul, itu ya. betul, Dia Pak. tidak akan mendapat Ya. tempat yang istimewa di hati pemilih gitu ya. Pak Poli, terakhir Pak, apa harapan Pak Poli untuk pemilu tahun 2024 sebagai seorang akademisi? Ya, harapan saya ngajak sekalian ya, supaya kita masyarakat pemilih ya, pada berbagai tataran dari akar rumput sampai yang paling tinggi ya. Mari kita jadikan proses pemilu 2024 sebagai ajang untuk benar-benar meningkatkan peradaban politik kita ya. Kita mesti memperlihatkan secara individual maupun kolektif bahwa kita orang Indonesia, kita orang Maluku adalah orang-orang yang punya peradaban ya. Karena kita lahir dari kultur kemalukuan maupun keindonesiaan yang memang bermartabat tentunya. Ya. Baik, luar biasa sekali lagi. Terima kasih banyak Dr. Paulus Koritelu, SOS MSI, pengamat politik Maluku dan akademisi. Terima kasih banyak Pak Poli Sama-sama. atas perbincangan yang sangat luar biasa ini. Semoga pemirsa Ruang Miku semuanya dapat informasi yang berharga, dan semoga tidak ada lagi ujaran kebencian di tahun 2024 ini. Amin, amin, amin. Ya. Menjelang pemilu semuanya berjalan aman dan lancar. Dan pemirsa sekalian, demikianlah Ruang Miku segmen khusus untuk pemilu tahun 2024, Maluku Cerdas Memilih. Jangan lupa semuanya untuk gunakan hak suara kalian. Tanggal 14 Februari, Hari Kasih Sayang tahun 2024. Sampai jumpa nanti di bilik suara masing-masing. Coblos pilihan kalian dengan Luar biasa. hati bersih tanpa ujaran kebencian ya Pak. Sip. Betul sekali. Dan jangan lupa juga untuk follow terus akun-akun media sosial dari TVRI Stasiun Maluku. Sampai jumpa dalam Ruang Miku selanjutnya.